Asri tadi masalah cerita tadi tanaman apa yang sesuaikanlah dengan daerahnya. Ada satu terobosan minggu lalu itu kita kebetulan memang bulan ini adalah bulan rempah di Inspirasi Bisnis Intani. Minggu pertama kita bicara tentang vanili, kemudian kapulaga, dan minggu lalu itu kita bicara tentang andaliman, merica Batak. Itu berhasil ditanam oleh di sini kebetulan hadir tadi saya lihat ya Bang Andreas Panjaitan. Beliau ini dulunya bekerja di perusahaan perkebunan swasta asing, kemudian akhirnya memilih menjadi petani dan di Ciwidey, Jawa Barat itu berhasil menanam andaliman. Dari 700 sekarang sudah 3.000, targetnya di 2022 adalah 10.000 pohon. Dan sudah mulai pada bulan Mei kemarin diekspor ke Jepang. Tapi ada masalah masih ada kendala dengan bagaimana pengawetan ya, penyimpanan pasca panen. Bang Andreas bisa silakan mungkin ini karena ini ada ahli kimia Bang, silakan Bang. Bang Andreas. Oke, mungkin Bang Andreasnya belum siap. Ini ada beberapa Mbak pertanyaan ya. Boleh. Saya tadi ada baca dari Apni Naibaho. Apni Naibaho ini juga pernah menjadi narasumber kita di narasumber Inspirasi Bisnis Intani. Beliau ini pegiat pembudidayaan tanaman organik, sayur-sayur organik, Siantar Sehat namanya. Tadi ada bertanya, silakan Kak Apni, langsung aja Kak Apni. Kak Apni. Halo Kak, Mbak Astri. Ya, halo ya Ibu. Sorry ya, sinyalnya agak nggak bagus di sini. Tidak apa-apa Ibu, tapi terdengar kok. Ya, ini saya juga melakukan kemitraan dengan petani gitu ya, khususnya sayuran. Cuma memang di Pematang Siantar dan Simalungun di Sumatera Utara gitu ya, organik itu belum terlalu mudeng. Jadi untuk mengajak kerjasama ke pemerintah atau dinas pertanian itu juga agak sulit gitu, karena buat mereka belum masuk akal lah gitu ya. Nah tadi kan dari cerita Mbak Astri kerjasama juga dengan pihak ketiga untuk pengadaan alat. Nah ini kan Siantar Sehat ini sebenarnya belum resmi, dalam arti belum PT atau CV, jadi inisiasi saya sendiri gitu ya. Dan memulai sendiri itu juga kan agak sulit kalau mau kerjasama dengan pihak lain. Bagaimana cara Mbak Astri untuk menggelitik banyak pihak gitu ya untuk share dengan petani mitranya Agridan gitu. Untuk mungkin bisa terapkan juga di Siantar Sehat. Terima kasih. Ya, siap Bu. Aku coba jawab ya Bu ya. Sebenarnya ini bagian seperti ini tuh yang jago suamiku. Jadi silakan kalau di Agradaya, boleh, tapi dia lagi keluar. Nah, tapi aku coba ceritain apa yang dilakukan sama Agradaya ya Bu ya. Jadi ini kami menyadari ketika kita kerja sama-sama kelompok tani, kita itu kan nggak kita butuh capital yang besar. Pertama itu. Karena apa? Infrastruktur, area produksi, segala macam itu kan besar ya Bu ya. Gitu. Nah, waktu di awal-awal sama Bu, saya juga nggak punya legal Bu. Sekarang aja baru PT gitu. Dulu kita masih CV dan dulunya lagi kita nggak ada CV sama sekali. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita mau melakukan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan dan itu diperuntukkan untuk komunitas, bukan untuk kepentingan diri sendiri gitu ya, bukan untuk si bisnis diri sendiri, itu untuk kepentingan komunitas yang plafonnya kurang lebih untuk kelompok tani, untuk kegiatan kelompok taninya, untuk operasional kelompok taninya gitu. Jadi untuk produksi kelompok taninya gitu. Nah, itu bisa dicarikan grant-grant dari pihak ketiga gitu. Nah, dari misalnya kalau Agradaya pertama kali dapat grant itu dari Australian Embassy. Itu memang kami mempropose gitu. Jadi kalau Ibu suka kita tuh suka cari-cari ini sebenarnya grant dari kedutaan kah, grant dari pemerintah kah gitu. Bahkan dari Kemenristek, dari kementerian-kementerian itu banyak sebenarnya gitu. Yang memang diperuntukkan untuk komunitas gitu. Nah,
Grant-grant ini memang biasanya menyasar untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Nah, tapi si grant ini tidak boleh untuk masuk ke dalam area bisnisnya. Jadi contoh kalau area bisnis misalnya untuk kegiatan sales marketingnya Agradaya itu nggak boleh pakai uang grant yang dari kementerian-kementerian tersebut. Jadi kita tahu tuh batasnya, mana hitam dan putihnya gitu. Nah, gimana kalau kita belum punya legal? Nah, waktu tahun 2000, sebenarnya Agradaya itu udah mulai dari 2014, Bu. Tapi saat itu kita belum punya legal. Yang kita lakukan adalah menggandeng yayasan yang sudah punya legal. Jadi kita memang kolaborasi sama teman-teman, kita brainstorm gimana caranya kita punya tujuan X, waktu itu bikin rumah pengering 4 buah, tapi kan kita nggak punya legal ya waktu itu, jadi kita kolaborasi sama teman-teman yang udah punya legal, dananya turun ke dia dan pertanggungjawabannya harus benar, itu komunitasnya memang ada dan sampai sekarang gitu. Itu sih Bu. Nah, perlahan-lahan kita harus upgrade gitu. Jadi awalnya nggak punya legal, terus kita jadi punya legal, sampai sekarang akhirnya udah punya PT gitu, dan kita juga harus misahin mana yang buat komunitas, si kelompok taninya sendiri yang sekarang kita resmikan jadi kelompok tani. Bukan, tadinya Agradaya itu kelompok taninya, si mitra petaninya ini itu kebanyakan adalah ibu-ibu arisan yang tidak punya legal gitu, tapi akhirnya kita daftarkan supaya punya legal kelompok tani tersebut gitu. Jadi kalau dari awal sih yang aku lewati ya Bu ya, ketika kita tidak punya legal, kita bisa kerjasama sama kolaborasi sama teman-teman gitu yang udah punya. Di sisi lain jangan bebankan kegiatan pemberdayaan yang dananya besar banget dan itu untuk kepentingan kelompok ke diri sendiri. Nanti soalnya kita kayak lilin Bu, nyala terang tapi kita leleh gitu. Kan berat itu soalnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan gitu. Tapi memang harus ada hitam putihnya. Mana yang tidak boleh masuk ke bisnis, alirannya, mana yang untuk pemberdayaan itu harus jelas gitu. Gitu sih, semoga menjawab ya Bu ya gitu. Mungkin aku bisa tambahin juga sih Bu, di sisi lain kalau aku kebayang sih Bu, ketika Ibu memulai bisnis organik tapi sayur-sayur organik tapi marketnya belum jalan gitu. Gimana mau mulai bisnisnya gitu? Orang-orang belum punya kesadaran ke sana gitu. Nah, itu sebenarnya juga bisa dimulai dari yang ada di dekat kita. Aku selalu percaya kekuatan sosial media itu juga sangat besar gitu. Dan itu bisa menggelitik banyak orang yang kita nggak teraih sama tangan kita gitu dan jauh gitu. Jadi salah satu yang kami lakukan lewat Agradaya dan akun pribadiku sebenarnya di sosial media di Instagram itu bercerita Bu, bercerita apa yang sebenarnya cerita-cerita sehari-hari, apa yang kulakukan di desa, apa yang kulakukan dengan rempah di dapurku, itu lama-lama akan membentuk personal branding dan branding untuk si merek bisnis kita sendiri gitu. Nah, hal-hal ini yang ketika ditangkap orang, itu tuh lebih mengena dan orang pengen tahu, dan secara nggak langsung nanti itu akan membuat kesadaran baru di sekitar kita. Dan aku meyakini ya setelah pandemi ini gaya hidup hijau atau sustainable atau sehat atau lebih menyukai lokalitas itu semakin tumbuh gitu. Jadi paling dekat dan paling mudah Bu sebenarnya lewat sosial media kalau untuk menggelitik kesadaran baru tersebut. Gitu sih Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ya. Betul, setuju banget Mbak. Sekarang memang Mbak Astri, memang sekarang PR yang paling besar, yang paling bagus itu adalah melalui sosial media. Iya. Dan ternyata memang anak-anak muda sekarang kesadarannya akan keberlanjutan lingkungan gitu ya, untuk kesehatan secara alami itu juga semakin besar. Itu menjadi lifestyle ya sekarang ini. Iya. Kemudian lanjut, ini ada pertanyaan dari Ibu Yusri, Pak Yusri Said, kelihatannya dari Pontianak ya, Kalimantan Barat. Mohon penjelasan, apakah jenis tanah gambut berpengaruh terhadap kualitas tanaman jahe atau kunyit? Karena mendapat info katanya kualitas kurang bagus dan tidak laku bagi
bagi produsen perusahaan herbal di Jawa. Silakan Mbak Asri. Iya Bu, sebenarnya kalau spesifik angka kurkumin bahan aktifnya aku mesti lihat jurnal dulu, mesti ku cari. Tapi kalau ditanya apakah ngefek lahan gambut sama lahan gak gambut, ngefek Pak, ngefek banget. Jangankan gambut dan gak gambut. Kami pernah ngetes, ini kunyit ya, kunyit yang diambil tuh kurkumin konten. Kurkumin tuh bahan aktif di dalam kunyit. Saya ngambil, saya tesnya waktu itu kurkuminnya kunyit dari Garut, kurkumin kunyit dari Trenggalek, Jawa Timur, Garut, Jawa Barat, kurkumin satu lagi kunyit saya ngambil dari pasar, kunyitnya gede-gede biasa, saya ngambil random aja, sampel random, itu gede-gede dan saya yakin itu kunyitnya Cina, maksudnya import dari Cina karena dia besar-besar dan dan nggak kayak kunyitnya Indonesia gitu. Nah, tingkat yang paling tinggi kurkumin kontennya itu yang dari Trenggalek, baru dari Garut. Jadi dari satu pulau yang sama aja di Pulau Jawa itu bisa berbeda kondisinya tanahnya. Terus yang dari Cina yang paling rendah kurkuminnya gitu. Nah, memang kondisi tanah juga mempengaruhi gitu. Bahan aktif yang ada di mana di empon-empon gitu. Dan kalau ditanya tadi kata Bapak karena nggak diterima di mana di perusahaan jamu di Jawa gitu. Mungkin ada beberapa perusahaan jamu yang minta kurkumin konten sekian, itu mungkin bisa jadi Pak gitu, karena biasanya mereka mau diekstrakan, mau diambil bahan aktifnya gitu. Kalau misalnya mereka kurang dari X yang mereka cari, dia pasti nggak terima gitu Pak, gitu sih kurang lebih. Ya, sudah terjawab ya. Untuk Pak Said tadi ya. Kemudian ini ada dari Bapak M. Yusuf dari Distankan Bengkulu ya. Pak Yusuf mau bertanya langsung atau saya bacakan ya? Silakan Pak Yusuf. Biar ada suara ini kita ingin mendengar suara Bengkulu. Oke, ini iya, silakan Pak. Minta dibacakan aja Bu. Oke, ya baik Pak. Ini pertanyaannya adalah kami dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Sumatera terdapat 5 kecamatan yang sangat potensial dalam pengembangan tanaman rempah-rempah. Apakah ada korporasi atau perusahaan, lembaga, koperasi yang bisa membangun kemitraan dari hulu sampai hilirisasi komoditas rempah-rempah tersebut? Mungkin ada informasi Mbak Asri, silakan. Sebenarnya tergantung kalau perusahaan itu kan tergantung ininya ya Bu ya, tergantung komoditasnya apa juga ya gitu. Sebenarnya banyak Pak kalau korporasi yang bisa bermitra gitu, dari yang industri besar sampai yang kayak Agradaya itu bukan industri besar sebenarnya. Kalau ada yang industri besar sampai yang sedengan gitu ya. Cuman memang tergantung di tempat tersebut ada rempahnya tuh apa gitu, dan kualitasnya tuh bagaimana gitu, karena biasanya yang dilihat sebuah korporasi atau lembaga lah, kalau lembaga atau institusi untuk kerjasama dari hulu ke hilir, sebenarnya keberlanjutan maksudnya kalau memang ada kunyit di sana, apakah ada terus penerus atau mereka cuma nanam saat itu aja? Karena kalau misalnya tanaman itu cuma saat itu aja atau sesuatu yang diprogramkan, mereka pasti nggak mau. Pertama itu karena mereka memikirkan kontinuitas keberlanjutan itu tadi, kontinuitas supply untuk supply bahan baku mereka gitu. Terus juga mereka selain kontinuitas, mereka juga memperhatikan quality gitu. Jadi untuk keberlanjutan supply tersebut mereka juga harus meyakinkan kualitasnya harus bagus gitu. Gitu sih kurang lebih Pak. Jadi ada komoditasnya apa kalau di sana, kontinuitasnya bagaimana, sama kualitasnya gimana gitu. Kalau
Kalau institusinya banyak sih Pak, aku bisa, mungkin kalau Bapak mau cari tahu gitu ya, waktu di awal saya cari mitra, saya punya mitra petani, terus saya coba kontakin ke industri-industri, saya sesederhana buka Google aja, saya cari tahu, saya googling perusahaan jamu di pantai utara Jawa, itu ada kelihatan tuh semua, ada 30 perusahaan, terus saya kontakin satu-satu gitu. Oh ternyata perusahaan X minta membutuhkan ini, sejumlah ini gitu. Jadi sebenarnya juga data-data seperti itu terbuka di internet kok Pak gitu. Dan kita tinggal ngontak satu-satu aja gitu kalau kita punya waktu dan kesempatan gitu sih. Ya, terima kasih Mbak Asri. Pak Yusuf, intinya adalah kita butuh Mbak Asri yang banyak, Pak Yusuf. Butuh Mbak Asri ada di Bengkulu, ada di Papua, gitu, ada di Siantar, ada di mana-mana gitu ya. Boleh itu Mbak Asri. Dan sebenarnya ini Bu, pembelajaran saya dari waktu awal Agradaya, untuk sebenarnya kan petani itu butuh standar kualitas masuk ke industri seperti apa. Mereka kan produksi aja kan di lahan mereka produksi tanpa tahu ini mau dilempar kemana, standar industrinya seperti apa gitu. Mereka kan terdisconnect itu semua kan gitu. Dan ketika saya cari tahu, saya googling, saya cari tahu, saya teleponin satu-satu ke bagian purchase-nya mau standarnya seperti apa sih. Itu mostly semua perusahaan jamu itu mau standar yang sama. Jadi nggak paling bedanya 1-2%. Misal moisture content bedanya moisture content ya kadar airnya mintanya 8-12. Ada yang minta 10-12. Bedanya sedikit-sedikit aja gitu. Nah, ini yang sebenarnya menurutku harusnya petani di Indonesia juga punya knowledgeable untuk ngebaca ini sehingga apa yang diproduksi bisa langsung diterima di market dan pasar gitu. Toh sebenarnya range-nya nggak jauh-jauh kok gitu. Gitu sih Bu. Iya, terima kasih Mbak Asri. Iya, waktu end up sama sebuah harga itu tuh ibu-ibu kelompok tani itu, Mbak ini nggak kemahalan gitu. Oke, kalau menurut ibu-ibu kemahalan kita coba dulu. Dari sisi market pun sebenarnya market luar, terutama Eropa misalnya itu mengandalkan hasil-hasil pertanian yang bebas pestisida, bebas dari pupuk kimia gitu.